Shalom saudara terkasih yang ada di dalam Yesus Kristus. Izinkan saya berbagi tentang konsep Sabat pada video perdana saya kali ini. Sabat berasal dari kata Ibrani yang terdiri dari 3 huruf, Shin, Bet, dan Tau, yang artinya berhenti, beristirahat, atau melepaskan. Dalam Alkitab, jika kita memeriksa dengan seksama, maka kita bisa melihat ada 2 alasan kenapa Allah memerintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Alasan yang pertama terkait dengan penciptaan. Ini kita bisa baca di Keluaran 20 ayat yang ke-11. Izinkan saya membacanya untuk saudara sekalian. Keluaran 20 ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Dan alasan yang kedua terkait dengan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Ini kita bisa baca di Ulangan 15 ayat yang ke-15. Kita baca ya. Ulangan 15 ayat yang ke-15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi dari sini kita bisa melihat ya dua alasan. Alasan yang pertama karena alasan penciptaan yang bersifat universal, dan kedua alasan dari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri melalui hambanya Musa. Dan tatanan Sabat ini diberlakukan bukan hanya mencakup siklus mingguan, tapi juga tahunan. Ini kita bisa baca di Imamat 27, pasal yang 1 sampai yang ke-7. Imamat yang ke-25 ayat 1 dengan sampai yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah ini harus menjadi perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, dan bagi budakmu perempuan, dan bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, dan semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Jadi tahun yang ke-7 menjadi perhentian bagi tanah, dan apa saja yang tumbuh pada tahun Sabat diperuntukkan bagi budak, orang asing, dan binatang liar.
Kemudian ada siklus yang disebut tahun Yobel yang didasarkan pada prinsip Sabat 7 kali 7 sama dengan 49, dan pada tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Intinya kepemilikan tanah pusaka hanya oleh Tuhan dan keberpihakan kepada kaum miskin, karena pada siklus ini terjadi sesuatu yang lebih ekstrim ya. Jika ada orang yang berhutang tidak bisa melunasinya sampai pada tahun yang ke-50, maka hutangnya akan dibebaskan dan juga budak akan dibebaskan, dan juga tanah-tanah pusaka yang sempat terjual itu juga dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian kita bisa belajar juga bahwa Sabat ini sesuatu yang sakral bagi bangsa Yahudi, karena apapun ya tidak bisa membatalkan Sabat. Mereka harus tetap memperingati dan merayakan Sabat ini. Sabat itu tetap diberlakukan meskipun pada masa membajak dan menuai. Kita bisa membacanya di Keluaran 34 ayat yang ke-21. Keluaran 34 ayat yang ke-21. "6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga." Jadi jelas ya di sini, meskipun itu pada masa membajak dan menuai, itu bukan berarti bahwa itu bisa menjadi alasan bagi bangsa Yahudi untuk meninggalkan perayaan atau tidak merayakan, mengkuduskan hari Sabat. Dan hari Sabat juga diyakini sebagai tanda peringatan turun-temurun antara Allah dan umatnya. Sabat adalah perjanjian kekal atau yang biasa disebut Berit Olam. Itu kita bisa membacanya di Keluaran 31 ayat yang ke-16. Keluaran 31 ayat yang ke-16. "Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal." Dan saking sakralnya Sabat ini, bahwa pelanggaran terhadap Sabat itu adalah hukuman mati, itu bisa kita membacanya di Keluaran 31 ayat yang ke-14. "Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, itu pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya." Hukum Yahudi melarang penganutnya melakukan segala bentuk melakah atau kerja. Kerja pada hari Sabat, melakah itu tidak sama artinya dengan definisi kerja dalam bahasa lain. Kata ini mengacu pada 39 aktivitas yang dilarang oleh Talmud yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Saya tidak bisa menyebutnya satu persatu ya, dari 1 sampai 39, tetapi beberapa saja saya akan sebutkan: menabur, membajak, menuai, menampi, memintal juga, dan menenun, dan lain-lain ya. Sedangkan yang boleh dilakukan pada hari Sabat itu merayakan Sabat, pergi ke sinagoge untuk berdoa, mengunjungi keluarga dan teman dalam jarak yang dapat dijangkau dengan jalan kaki, menyanyikan semirot, membacakan dan mempelajari Torah. Kemudian akan sering kali timbul pertanyaan, apakah hari Sabat itu hari Sabtu? Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi merayakan Sabat pada hari yang ke-7. Sementara orang Kristen sejak abad pertama merayakan Sabat pada hari Minggu. Merayakan Sabat pada hari Minggu dikaitkan pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagian teolog
mengajarkan bahwa sejak kebangkitan Yesus Kristus, perintah keempat dari 10 perintah Allah tidak berlaku lagi. Apakah Alkitab mensyaratkan orang Kristen memelihara Sabat? Kita akan cari tahu jawabannya dengan membaca Kolose 2 pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Saya akan membacakannya. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Dan di Roma juga kita bisa membacanya di pasal 14 ayat yang ke-15. Roma 14 ayat yang ke-15. Maaf ya, saya salah sebut. Roma 14 ayat yang ke-5, bukan yang ke-15. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat ya, dari ayat sini bahwa orang-orang Kristen tidak perlu secara lahiriah atau secara jasmania merayakan Sabat seperti yang dirayakan bangsa Yahudi pada hari yang ke-7. Bagaimana dengan Sabat umat Kristen? Para bapak gereja mula-mula termasuk Justinus Martir memindahkan peringatan Sabat dari Sabtu ke Minggu dalam suatu proses pemisahan historis dan teologis dari Yudaisme. Konsep beristirahat di hari Minggu ini digunakan hampir seluruh dunia dan telah menjadi hari raya Kristen sekaligus juga hari raya libur dunia. Di dalam Alkitab seringkali kita mendapati kisah di mana Yesus dikritik oleh para pemimpin agama Yahudi karena melanggar Sabat ya. Karena di Injil kita bisa mendapati bahwa Yesus seringkali menyembuhkan dan melakukan mujizat di hari Sabat, dan inilah yang seringkali dikritik oleh para pemimpin agama dan orang Farisi. Di poin terakhir ini kita akan belajar tentang Sabat dan Yesus. Dalam soal Sabat, ternyata Yesus memberikan pengertian yang berseberangan pula dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Itu kita bisa membacanya di Markus 2 ayat yang ke-27 sampai 28. Ayat ini membantah pengertian orang Farisi mengenai memelihara Sabat. Dalam konteks ayat ini jelas Yesus menunjukkan sikap membela pelanggaran Sabat, tetapi tidak berarti melanggar Sabat Allah, melainkan melanggar Sabat yang ditafsirkan keliru oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena kemenangan Kristus atas segala musuh rohani, maka orang tidak bisa lagi menjatuhkan hukuman berdasarkan soal makan, minum, atau mengenai hari raya. Sabat itu perhentian dan pembebasan. Namun orang Farisi dan ahli Taurat menjadikannya suatu kesukaran dan perbudakan. Yesus sering menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan ini dianggap oleh orang Farisi dan ahli Taurat sebagai melanggar Sabat. Bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang mengikat beban berat meletakkan bahu di atas orang. Mereka menekankan ritus ibadah lahiriah dan miskin rohania. Inti Sabat yang tersurat
diberi pengertian hakikatnya oleh Yesus sebagai suatu yang mendatangkan damai sejahtera dan kelegaan kepada manusia. Di Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata kelegaan, terjemahan lama sentosa, adalah terjemahan dari kata Yunani, kata pausis, yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani, sabat. Nah, saudara-saudara terkasih, sudahkah Anda merasakan sabat yang Yesus tawarkan? Jika belum, hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita bisa merasakan suatu kelepasan dan kelegaan dalam Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Dia di dalam firman dan doa. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas, biasakanlah kita untuk mengalami suatu keintiman, karena dengan keintiman bersama Tuhan kita bisa merasakan sabat, suatu kelegaan, suatu kelepasan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Demikian sharing saya tentang hari Sabat. Terima kasih sudah menonton video perdana saya ini. Tuhan Yesus memberkati.